Kalau ingin manusia yang benar-benar manusia itu menjadi basic bagaimana kita mengenali kehidupan itu sendiri. Nah, ini kan gambar-gambarnya seperti ini. Ini inspirasinya itu dari mana sih? Ngelihat dari karya-karya komik Jepang atau di sini kelihatannya kan belum terlalu banyak pengaruh komik Jepang nih. Sebenarnya jadi gini, pengaruh Jepang itu betul-betul masuk karena gitu aku memutuskan kan aku nggak punya guru. Jadi intinya gitu harus diakuin aku nggak punya guru. Aku tuh orangnya otodidak berarti jatuhnya kan belajar sendiri. Nggak pernah belajar formal di lembaga kesenian manapun atau sanggar gitu. Jadi otomatis mau nggak mau waktu itu sih belum sadar ya. Lama-kelamaan aku nyadar, oh ternyata mungkin ya. Udah kenapa aku nggak ambil aja. Mereka suka nggak suka, mereka udah jadi guru aku gitu loh. Komikus-komikus yang udah pro, udah segala macam, udah terbit di karyanya. Itu kebukti gara-gara satu deh Budi. Mungkin kalau aku beli komik, beli manga, itu pasti episodenya nggak pernah yang sampai tamat. Masa bodoh nggak sampai tamat juga ceritanya. Yang penting aku bisa belajar gambar dari situ. Oh, oke. Jadi memang gambarnya yang dilihat ya. Curi ilmunya. Aku pencuri. Oh, keren. Jadi kalau misalnya bisa otodidak, otodidak lah. Tapi kalau misalnya ada gurunya, kenapa enggak ya? Jadi ada gurunya kenapa enggak? Kalau misalnya anak-anak itu belajar, yang pengen banget belajar gambar dan lain-lain, ya belum tentu kan mereka nanti jadi lukis atau apa setiap ya. orang, setiap orang kan beda-beda gitu. Bahkan aku yang mendorong mereka yang emang cita-citanya lain-lain gitu kan. Misalnya ada yang mau jadi akuntan gitu. Gitu. Ya bagus. Atau pingin jadi misalnya dokter atau itu. Ya kalau kamu punya keahlian gambar ya malah bagus kan dokter bisa menjelaskan lebih detail gitu. Tahu cara memotret organ tanpa harus pakai alat gitu kan. Pulpen dan ini aja udah. Justru lebih detail, justru lebih tahu ya, karena dia lebih lebih terasa gitu, bukan sebelum memegang beneran organ ya lebih terasa lagi karena sudah menggambarnya lewat pensilnya, lewat rasanya dia ya. Jadi misalnya kalau mainan sudut pandang juga kalau saya ingin lihat dari sebelah sini, usus itu kalau dari atas itu pasti udah beda dong itunya. Nah itu kan main-mainan 3D sebetulnya tapi itu di materialnya kayak gini 2 dimensi gitu. Iya, saya jadi tahu tuh kalau misalnya mau belajar animasi di Jepang, ini langsung dari langsung waktu itu dari almarhum Denny Junaid itu animator Indonesia besar yang juga pernah ngajar di JF ya, yang bikin iklan Pindi Twist itu ada gambar beruang itu. Pindi Twist. Itu Pak Denny Junaid. Aku lihat di majalah Bobo ya. Iya juga, iya betul. Nah, Pindi Twist yang beruang. Sekarang kan masih ada kue makanannya itu kan masih dijual tuh yang kalau makanan dia yang bikin karakternya itu. Dia bilang kalau di Jepang kalau mau belajar animasi mau menjadi animator itu belajar 2D itu 1 tahun full hanya 2D, nggak langsung tiba-tiba 3D gitu, nggak, tapi 2D terus seperti ini sampai mahir. Setelah mahir baru masuk ke alat, jadi nggak ujuk-ujuk langsung pakai komputer. Kalau di Jepang nggak ada, jadi semuanya dari awal dari situ supaya dapat feel-nya gitu, supaya dapat. Wah, seru nih kalau misalnya belajar sama Bapak Musatori, ini kita bisa mengenal misteri dunia. Kenapa keluarnya misteri kemarin ada ininya kan ya Budi ya, kita kan lagi ngobrol-ngobrol ternyata aku testimonial ya ternyata gitu. Aku berasa deh kayaknya kalau sekarang zaman nyeninya tuh di tengah pandemi kayak gini tuh berasa kayak didatengin gitu loh. Jadi aku kayak dukun deketnya ya ada apa cu gitu ya. Gitu. Ini lomba saya punya kesulitan ini segala macam. Kalau ada yang datang dengan cara seperti itu justru malah membantu banget. Kenapa? Soalnya memang kayak aku tuh selalu bukan nggak pengen ya kayak menggurui gitu loh. Justru aku pengen kita kalau belajar itu belajar sama-sama. Muridnya semudah apapun orangnya atau misalnya dia ngaku gambarku jelek, ntar mananya sih yang jelek siniin dulu gitu ya. Gitu aku selalu pingin jadi itu. Jadi bicara gitu dulu sama Mbah ya. Ya Mbahnya berusaha berusaha tukeran sendal dulu sama dia gitu. Jadi berpijaknya di mana jadi kayak gitu ya.
Ini Wah, ini kayaknya ada. masalahnya di mana nih? Kalau aku jadi kamu tuh mungkin aku bakal nabrak sama ini ya, aku nabrak sama apa gitu. Nah, ya intinya memang kayak gitu ya emang selama ngulik karakter-karakter dua dimensi ini kok ya teori ada datang dari Jepang, kita belajar macam-macam dari Jepang gitu. Aku juga dulu setelah memutuskan kalau oh ya udah artis-artis seperti Clamp, seperti Naoko Takeuchi, Akira Toriyama, Takeshi Maekawa, eh, itu baru-baru itu yang dikenal kan. Zaman itu ada Kung Fu Boy, Fujiko Fujio ya. Sini ada Ya, temanku Yuda nih kayaknya udah gabung di komen. Ada Yuda sama Yuda, istrinya, ada ada Yuda. Nida. Oh, ada juga Ayo, ini. halo. Ada kakak senior Ah. banget nih, ada Bapak Tabah Helmi. Wow, wow, Wah, senior. Empe, udah suhu mencupe, itu, mencupe. udah suhu. Iya. Nah, kayak Pepen pakai ketawa ketiwi, Pen. Pepen sampai berderai-derai air matanya. Pepen berderai-derai. Karena Pepen tahu prosesku tuh Pepen tahu banget. Waktu Neopion itu kan bantuin, wah habis-habisan. Iya. Waktu Neopion bantuinnya gitu. Ya intinya emang gitu. Jadi belajar dari mereka-mereka ini kayak ya udah, aku juga nggak mau apa. Kalau seandainya emang ketemu orangnya langsung gitu, ya kamu udah belajar apa kalau ditanya kayak gitu kan? Aku ada perasaan kayak gitu. Ya udah full aja gitu. Dan akhirnya tapi fullnya itu pun, nah karena udah tahun 2001 ya kebetulan dapat musibah ya orang tuaku papaku meninggal tapi di apa namanya di sisi lain itu ada masuk ke dunia baru gitu kan dunia kampus terus berkenalan sama orang-orang yang sama-sama suka sama sastra Jepang gitu nah ternyata ilustrator banyak banget aku waktu itu jujur aja emang agak-agak down gitu kan oh ternyata bukan aku sendiri yang bisa gambar ya gitu kadang-kadang gitu muncul lah namanya juga manusia sombong kayak gitu Iya, gitu. Nah iya, tapi iya, iya. Masih ABG lagi ya. aku segera bangkit gitu loh. Jadi pengen, nah ini gambar ini nunjukin beberapa pelarian aku deh. Musik itu pelarian. Aku belajar, inget waktu itu jalan ke Mangga Dua, wah off the record, tapi udah di record ya. Off the record jalan ke Mangga Dua, lihat-lihat software gitu kan. Softwarenya tahu sendiri lah seperti apa di sana. Terus bawa pulang, kebetulan baru beli komputer emang buat ngerjain tugas segala macem belajar musik akhirnya gitu. Nah, kupikir Ya. kenapa nggak dikaitin aja dulu tuh aku bikin komik. Komik itu ada tempat, ada orang, ada segala macam tak bikin aja. Aku juga main game kan, main game. Ini kan ada musik ini musik pengiringnya gitu. Nah, di situ tuh. Jadi dari situ kebayang lah apa namanya soundtrack kalau seandainya karya ini mau dijadiin apa tuh anime atau dijadiin game kayak gini lah kira-kira musiknya. Nah itu tadi tuh yang ada gambar piano segala macam tuh cockpit aku tuh. Kebetulan Iya, ini cosplay ya. sambil ya ini Nih, nyanyi ini juga. Nah ini nih ya. good morning from From inside Inside the Lair. the lair. Ini karangan sendiri musik. Ini lagi apa? The Lair itu buat aku tuh kamar ya sebenarnya pengen aja ngasih nama sesuatu gitu kan kalau Batman ada Batcave gitu kan. Aku tuh nggak bener-bener full dipengaruhi sama Jepang loh. Pengen ngikutin caranya orang Jepang juga. Orang Jepang kan juga sering Osamu Tezuka dipengaruhi sama Disney. Iya, Ghibli iya, iya, iya. dipengaruhi sama Itali banyak banget itu bapaknya dipengaruhi sama dunia hanggar, dunia pesawat. Apa yang Miyazaki gitu kan. Atau yang tuaan itu yang Hokusai itu dipengaruhi sama alam sama Ya, hantu-hantu gitu. ya, pasti ada lah dari itunya ya. Nah, ini aku Lucunya. dipengaruhi sama macam-macam hal termasuk budaya barat. The layer ini ya kayak gitu layer masukin. Nah, jadi kayak tempat ininya lah tempat nekurnya kayak gitu. Ini kadang-kadang Jadi, sih ya, iya ya. kenapa, kenapa, kenapa? Kadang-kadang apa? Ya enggak kadang-kadang ini formatnya udah nggak kayak gini kayak di belakang ini kan ini rumahnya udah pindah ya. udah kontrak gitu. Ingat yang dulu itu masih ternyata masih itu. Jadi Itu dulu bukan komputer yang sambil sambil gambar, gambar. bikin musiknya juga, terus kuliahnya nggak selesai-selesai. Baru baru lulus berapa tahun. Untung waktu itu belum Saking, apa. Tapi sambil ngerjain skripsi ya kayak gitu, ngeband dan segala macam juga. Kayak saking gitu. asiknya ya, asik banget sampai ini nih ikutan Banyak jadi hal apa yang ini? banyak hal Sekali, yang ya. bikin jadi belajar gitu dan itu akhirnya sekarang keramu memang gitu kalau bawa di kelas bawa untuk
mengajari ini itu sama Iya. orang, ngambil contohnya jadi gampang sekarang sih sebenarnya. Iya, karena banyak sekali Seperti itu. pengalaman ya, banyak banget hal-hal yang lain yang dikerjakan di luar kampus, ya. Nah itu Asik-asik kan ya, itu. Tempat tempat mengotak-atik ngotak-atik lagu kata Pepen tuh. lagu. Iya, kata Pepen. Heeh. Wah, asik. Sampai Oh iya, ini itu dapurnya Esa juga. ini nyanyi atau apa nih? Oh Musatori. ini, Heeh, aku waktu itu ngiringin, sebenarnya hitungannya ngiringin, jadi karena heeh, band performance-nya bukan aku, tapi Esa Daiko dari Umako Esa Shinka dari Pepen. heeh. Jadi Pepen dan kawan-kawan tuh di bawah panggung, perlu tempat luas kan, aku di atas panggungnya. Ini kebetulan aja emang di zoom in aja sama murid. Kebetulan di STB Alia, tempat aku ngajar Heeh, kemarin. heeh. Semester ini emang lagi nggak ikutan. Jadi lagi Oh, lumayan oke. punya banyak waktu nih untuk eh, apa ini itu. Bikin karya lagi. Mm-mm. Ya, Oke. seperti oh ini ada yang tersembunyi nih kayaknya. Apa Kayak yang terbaru? Lagi ngulik salah apa satu nih? yang beberapa yang terbaru tuh ya kayak gini ya mungkin. Kayak kayak gini. Apa tuh? Kayak Wah, ini lucunya. sama latihan-latihan sih, latihan-latihan kalau ada gambar laut waktu itu. Ada Kemarin gambar dikirimin. laut ya. Ini gambar laut. Ah, Wah, bagus ini banget baru ini. aja, itu baru jadi kemarin. Ah, ah, ah. Itu latihan. Jadi tadinya mau ngelatih awan doang. Ah, ah, Tadinya itu kan pakai digital ya. Nah, ah, ah. terus udahlah tanggung gitu. Sekalian aja deh lautnya kayak gitu. Nah, terus Mm-mm. ya dilalah pokoknya udah gabung-gabung. Coba latih buat ombak deh, gimana ya gitu. Aku coba masukin buat yang di depan-depan, terus ya yang ngedeburnya itu kadang di yang belakang itu ketahuan banget masih malu-malu gitu kan. Ah, Tapi yang ah. di depan udah mulai agak yakin. Begitu dilihat, oh iya emang harusnya gini ya. Jadi gambarnya Oke, kayak oke. ini sendiri gitu loh. Kayak dia merangsek dari dunia dua dimensi ke dunia nyata. Senang ya Itu bisa kayak mistis ya, gitu ya. Senang misteri. banget. Aku nggak, Oke, jadi kadang-kadang emang kayak kangen gitu, laut. dia tuh gitu. Jadi kangen Nah laut itu, tuh, Pepen, ya, kata jadi Pepen. kadang-kadang. Ya makanya tadi hari ini kita banyak banget ngobrolin soal seni rupa. Jadi dari seni itu memang kita mengenali kehidupan itu sendiri gitu ya. Sebenarnya Mm-mm. udah tahu, sebenarnya sudah tahu tapi Iya, tidak sadar gitu. Yang menyadarkan itu adalah seni rupa. Waduh, jadi filosofis deh. Yeay. iya, Nah, ya kalau kangen kalau ini laut terus. ah, ah, Hmm, kalau ini nih apa nih? Nih, lagi yang mana? ngapain waktu itu? Lagi diskusi atau Waduh, lagi keluar di Today Nippon. Iya, apa nih? waktu itu diliput emang banyak wartawan sih. Jadi Ah, tahun ah, 2014 aku mhm. dapat kesempatan emas banget gitu. Jadi kebetulan Hatsune Miku yang lagi emang kukulik buat aku memang pingin pingin ngebahas tentang karakter dua dimensi, sampelnya itu maskot dua dimensi. Nah, Ah, ah, datanglah ternyata teman-teman di Vokapos, aku sebut merek nggak apa-apa ya, Vokapos ah, ah, Indonesia itu kita ya, komunitas ah, ah, itu ternyata berhasil mendatangkan dari perusahaan aslinya Krypton Future Media di Jepang dari Hokkaido. ah, mhm, mhm. Jadi ini Sacho sendiri gitu Pak Ito. Wah, Jadi keren, 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 Sachonya jadi keren. bapaknya Hatsune Miku banget gitu ya, produsen Hatsune Miku. Nah Wow, aku berkesempatan seneng untuk banget. menerjemahkan saat itu. Dan Wah, emang kalau sekalian di aja Jepang nyari susah bahan banget mau tesis. ketemu. Ah, akhirnya langsung bahan tesis dari tangan pertama ya. Iya dari tangan pertama Asik. dari ibu dan bapaknya Miku emang betul-betul gitu saat itu. Wah, asik banget itu berkah itu. Wow, Itu berkah banget sumpah. Itu aku dapat. nggak tahu kalau nggak disamber kesempatan itu. Dan emang waktu itu eh, ternyata Miku Expo itu di tahun 2014 itu, dan udah nggak apa namanya, gaungnya itu udah Hmm, kayak udah mau ini, udah mau sedikit anti klimaks ya tahun menurun ya. 2015-16an itu pas Iya, itu. iya, Pas iya. aku tamat itu kayak udah mulai berubah haluan misalnya. Heeh. Kayak sekarang kayak ada Kizuna Ai kan, virtual YouTuber gitu. Ya Maskotnya udah memang. berubah bentuk ya kayaknya. Tapi Vocaloid ada tetap gitu. Iya, jadi berkembang Uh-uh. Musatorinya juga ikut berkembang ke tempat yang lain ya. Uh-uh. Jadi Nah, ya ngikut alurnya kemana gitu sebenarnya. ini keren banget ini yang jadiin. Aduh, Ini kan thank- Musatori sendiri ya. aku mencoba iya karena pengen punya kostum yang kayak gini gitu. Terus aku melihatnya juga Ya. ini kayaknya pantas ini buat poster gitu.
Tapi memang poster. apa namanya tuh banyak banget gambar-gambarnya. Nah, ini kan karya reproduksi. Jadi aku sebenarnya sekarang tuh emang jujur lagi terjebak, lumayan terjebak gitu sama sama apa namanya proses itu ke sendiri gitu ya. Sebenarnya untuk kayak masuk ke masa-masa maintenance gitu ya ibaratnya kalau itu kayak masuk ngoprek bengkel lagi gitu. Nah, di saat Iya. yang emang kayak gini. Kenapa aku ngelihat yang ini, gambar ini sebetulnya udah punya dulu tuh udah sempat keluar waktu Neopion pun sebetulnya masih dengan sketsa yang sama, tapi aku udah ini reproduksi gitu, jadi akhirnya Padahal zaman itu digambar belum ada ulang. avatar yang biru itu belum ada ya. Ini udah duluan loh. Iya, Kan udah sekarang duluan ini sekarang sekarang sebenarnya. kan ada yang kayak gini kan, yang avatar yang apa warna biru mukanya. Ini udah duluan. Nah, itu juga Oke. satu dilema loh sebenarnya. Jadi Hah? karena ini work in progress kelamaan, seringkali tuh kayak gitu. Mungkin cerita kayak gini tiba-tiba, oh ternyata emang udah ada yang bikin ternyata sebelumnya. Jadi benar kata Mas Jun tadi sih sebetulnya di pembicaraan sebelumnya ya Iya, bahwa seni itu selalu ada gitu dan emang manusia yang menangkap sih sebenarnya. Jadi manusia itu iya, akan sama aja di mana-mana iya, sebenarnya. iya, iya, iya. Sama Ya, ya. tapi tergantung seberapa kuat orangnya nangkep seninya itu sendiri gitu. Ya, Menurut mesti Yuda peka ini laut, banget. ini Ini laut di laut Altera di Soldiers menurut Altera gue. Soldiers. Ayo Banyak. laut di mana Yud? Yuda juga tahu banget tuh ceritanya orang dia datang ulang tahunnya Altera Soldier tahun 2000. Aku ngundang teman Oh, 4 buat ngerayain bukan ulang tahun aku, ulang tahun Altera Soldiernya. yeay. Kalau kalau ini apa nih? Ini juga masuk ke ini sih gambar yang buat latihan sih sebetulnya. Latihan waktu itu aku mau bikin robot, gimana caranya supaya nggak mirip sama robot yang udah ada di mana-mana. Sebenarnya itu udah nyaplok. Ini harus aku akuin. Nggak boleh kan kalau kita mau ini mau selamat di dunia seni. Disclaimer itu harus selalu disebut. Ini harus diakuin ini ada unsur dari Evangelion. Iya, Tapi kebetulan Evangelion nggak segede gini, robotnya masih agak lebih kecil daripada Evangelion. iya. Oke. Gitu. Nah, tapi ini pokoknya teman lah gitu ya, robot yang bisa dijadiin teman. Kebetulan ceritanya mereka lagi nungguin si Taura. Taura tuh lagi kebelet ke belakang gitu. Kita nungguin Taura mana? Kayak gitu. Jadi aku sebenarnya pingin dari dulu tuh selalu kayak gitu nangkep hal-hal yang emang ya sekalipun fantasi, tapi dunianya ya Sekalipun fantasi, masih tapi sebenarnya realitas gitu. Dunia juga iya ada gitu masih gitu bisa ya. dibawa. Kalau saling tengok-tengokan kayak gini apa yang lagi diomongin gitu misalnya ya kita tahu orang mana gitu tuh ke belakang tadi katanya mau pipis dulu ke belakang kan ya, terus kapan pulangnya ini udah malam ini kebetulan gambarnya sore banget ya sore Oke, oke, apa oke. warna dominannya ada yang pasti diwarnain aku nggak lihat mungkin di Pixifku kayaknya nanti masukin deh oranye oranye banget itu kayak kebakar gitu loh langitnya ya emang sore Oke. banget pulang sore-sore kayak semua udah capek gitu Tapi ngerjain semuanya tugas ada kali ini ceritanya ya. Ada ceritanya dan pasti. ceritanya itu real, gambarnya itu fantasi. Tapi dasarnya, basicnya itu real, kehidupan nyata ya. Uh-uh. Iya, jadi Wah, keren banget. Kalau ini apa nih iya. yang lucu? Apa tuh? Ini Nah, lucu banget. ini lucu loh. Ini sebenarnya apa ya? Tahun 2019 kemarin aku baru telat banget. Budi mungkin emang udah lebih sering nongkrong ya kan aku pernah ceritain bahwa aku baca buku-bukunya Ya, Pramudia Nantatur ya, ya, mulai yang tetralogi itu aku baca ya. dan kebetulan di situ aku kok ngelihat eh, ini cewek-cewek yang ada di sini kok moe ya lama-lama kok waktu analis narik-narik Nah, tangan moe, Mingke moe, itu kok jelasin dulu moe. Nggak ah, semua semua kayak orang tahu moe loh. gini kayak cewek yang muncul di novel itu Mhm, kayak energik misalnya gitu mhm, energik terus mhm. narik-narik tangan cowok buat ngasih lihat rumahnya segala baru ketemu kok kayak anime Ghibli banget ya kok kayak Hmm. anime ini banget terus udah gitu ketemu Mite, berbagai macam mite, karakter mite, cewek gitu ya. sama ada muncul cewek yang kakoi gitu kan putri siapa tuh namanya yang dari kayak Ambon itu yang pakai pistol. Nah kebetulan Gitu ini lah. ini Ya. adalah anaknya Jean Marais, Maesaroh Marais, Aceh Perancis. Di Oke. novel itu pasti ada. Kalau udah pernah baca novelnya Ya, pasti ya, ya, ya. Udah lupa lagi, kan tapi megang, baca. Tapi megang kuas bapaknya kan. iya, Mm-mm.
Jadi ini Tapi ini kebetulan cewek-cewek milenial, tapi milenialnya tahun 18-an sekian-sekian. Aku rencana nah masukin Kartini juga sih di itu sini. mestinya apa namanya kerjasama tuh bareng sama anaknya Pak Hmm. Pram. Bikin deh. Iya, Kan waktu itu pernah ngobrol lah kita ya. kita pernah ngobrol waktu itu Kita pernah belum ngobrol. kesampaian. Heeh. Ya, dibikin apa karena mungkin anak-anak muda bisa lebih memahami karya Pramudia Anantatur yang sedemikian Mm-mm. tingginya, tapi dari sudut pandang mereka melalui pameran-pameran yang ini. Mereka juga akan lebih Mm-mm. tertarik pastinya ya. Ini ada Mm-mm. Iriawan Yuda, gue datang udah ketemu Woi, Alter. Oh tadi ya Alteres yang dari tahun sebenarnya. 99. Emang Yuda luar Wah, biasa dia bener-bener. Waktu itu happy, di Neopion wow. Yuda tuh bisa menginterpretasikan lagu itu. Aku bikin lagu untuk peperangan. Eh, Ya, itu ya Yuda. ingat. Jadi cerita lucunya gini, ada temanku lagi satu lagi namanya Bimo datang. Dia tuh kebetulan sangat-sangat peka, lebih peka. Jadi bisa dibilang kayak punya indera keenam deh gitu. Senayang. Gimana ya? Itu udah nggak bisa dibohongin gitu. Waktu Yuda main piano, itu interpretasiin lagu aku. Waktu itu segala macam lagu itu selesai, Bimo langsung nangis sesegukan, aku dipeluk. Oh, dia sedemikian terasanya. Jadi apa ya? Apa Mungkin yang dia memang gini rasain waktu kali ya. itu? Yang aku rasain saat itu, oh ini loh, ini kekuatan kolaborasi ya ternyata ya. Berarti emang benar aku nggak boleh sendiri-sendiri gitu loh. Aku emang butuh bantuan untuk sama teman-teman aku gitu loh. Macam Oke, apa namanya untuk berkolaborasi gitu. Ini ya. kalau ada karya kayak gini digabungin dengan bentuk lain misalnya kayak gitu. Jadi sama Yuda pun kita masih sering tukar pikiran untuk ini mau diapain ya Yud ya. Ini kayak gini nih lagu Cause I'll Be Back gitu. Waktu itu kan kita pernah ini. Yang 2008 itu buat kami itu sangat-sangat ini banget, sangat-sangat apa ya mengharukan ya, momen mengharukan gitu. Nah Nah, dari Asep itu Asep, world building itu berat ya. Ya bener sih Sep, itu dia world building itu emang sadar sih memang sekarang harus dipecah-pecah world biar gampang. building. Oke, world Uh, building. Membangun dunia gitu ya. Nah, uh, uh, apa namanya, mungkin teman-teman di sini juga ada yang pengen kolaborasi nanti ya sama, kalau kita bisa lihat gambar-gambar ini, tadi menarik banget. Jadinya ingat lagi obrolan yang waktu itu kita pernah obrolin di Chorus Space yang udah baru ya waktu itu, tentang Code Space baru. tentang apa namanya karyanya Pak Pramudian Nantatur ini. Betul. Apa akan menarik atau mungkin bareng sama ini kali ya, sama Happy Salma. Nah, teman-teman Titi Mangsa ada nggak di sini? Teman-teman Titi Mangsa, mungkin Gimana? kalau teman-teman Titi Mangsa nonton, apa namanya bisa juga nih. Jadi selama masa pandemi kayak begini nih, bisa aja kita kolaborasikan Kolaborasi, foto-foto itu ya, karena memang bisa. gambar-gambar itu ya. Mm-mm. Jadi apa yang ingin ditampilkan Entah itu mungkin tutorial, betul. Suaranya mm-mm. nanti mungkin suara teman-teman dari Titi Mangsa, kan ada Chelsea Islan dan kawan-kawan tuh. Nah, Mm-mm. gambarnya apa visualnya tuh ini gitu. Jadinya anak muda akan lebih eh, mau mengenal apa namanya Mm-mm. karya-karya sastra masa lalu yang kualitasnya Mm-mm. top, jempolan Mm-mm. internasional. Jadi orang Indonesia tuh bikin dojin sebenarnya, bikin Iya, dojinshi sebetulnya dari karya yang sudah ada, kita coba iya, lanjutin gitu. Jadi kan iya sebenarnya benar. karya itu kan memang udah selesai dalam ceritanya sangat politis misalnya. Tapi kalau kita gali di sisi sebaliknya gimana? Cewek-cewek tahun 18-an itu gimana sih? Kalau di Jepang kan ada Sakura Taisen tuh, tahun Ya, 18-an. Gimana sih? Apa bedanya sih? Kalau aku sendiri baca habis gelap terbitlah terang, itu ya, aku ngeliat kayak ini mah cuitan, ini mah postingan Kartini, ini mah dia iya, lagi curhat di betul, sosmed betul. sebetulnya Heeh. gitu. Nah, Jadi kan ini ada Yogi nih. Ada hmm, Yogi ini ahli sosmed. Nah, gimana Yogi? Gimana di nah situ? Nah, gitu kan. Jadi apa menarik banget ini bisa kolaborasi rame-rame ini bisa menjadi sesuatu yang baru. Apa ini? Ini lucu ini banget. apa namanya ilustrasi yang ku siapin buat satu lagunya Oke. judulnya Nyala Lembayung. Lembayungnya Oke. sendiri sih udah nggak kelihatan di belakang ya, di itunya aku sengajain ya, ini Heeh, sebenarnya di sudut sebelah atas tuh ada perinya. Jadi heeh. cewek ini emang lagi bingung aja tuh pada peri di daun ini gitu. Lagunya sangat-sangat kayak abis hujan. Kebetulan barengan sama teman-teman Vokapos itu udah terbit di ininya di albumnya di Current
Karen. Oke. Ini Yogi bilang, aku kebetulan aku pegang Komikin aja. Komikin aja kebetulan kemarin. Oh, nah, ini dari Komikin itu. aja nih. Langsung aja nih, apa Yogi? Hai Yogi, Yang udah ini punya. namanya Hai, Yogi. Musatori. Kenalin. Halo. Kayaknya asik banget nih Kenalin. kalau misalnya bisa kolaborasi, soalnya karyanya keren-keren banget di sini. Musatori bukan cuma gambar aja, tapi juga apa namanya, nerawang juga. Maksudnya sama lagunya, Maksudnya, sama gambarnya, ya sama aku nerawang. ceritanya gitu ya. Uh-uh. Ya nerawang itu juga emang karena apa namanya karakter dua dimensi ini kayak kayak apa ya kayak makhluk sendiri gitu ya makhluk tersendiri dia sebenarnya yang emang Yang sebenarnya bisa bisa kita dihidupkan ya. kontrol. Apa ya kalau mau menghidupkan kan kita terlalu ya mungkin kita terlalu nyombong jadi takutnya. Ya, Cuma tapi kan secara kayak visual hidup ya. itu kan yang udah dilakukan sama pendahulu kita memang gitu dengan wayang dengan apa segala macam. Nah Iya, sebenarnya orang Indonesia sangat-sangat punya apa ya potensi gede loh di sini kita apa ya banyak sekali orang yang mungkin segitu segitu jago dan emang udah ini tapi kadang-kadang kita sporadis belum saling ketemu gitu. Nah, pinginnya kayak kalau ini dibikin jadi ya mulai aja dulu dari yang kecil-kecil tapi itu bisa wow. Wah, seru mudah-mudahan banget ya. sih. Mudah-mudahan ini mumpung lagi mumpung. Jadi ini sebenarnya masa pandemi ini juga memang kita nggak bisa kemana-mana ya, tapi mungkin kalau misalnya bisa kreatif itu bisa juga disyukuri karena bisa lebih memperhatikan kehidupan yang sebenarnya selama ini mungkin nggak sempat memperhatikan kehidupan. Artinya lebih bisa berkesenian ya, karena tadi kan kehidupan adalah seni ya, jadi lebih bisa peka lagi selama apa namanya masa-masa pingitan. Kita lagi dipingit. Dulu aja kan dipingit. Jepang aja di waktu Sakoku aja apa namanya budaya dan seninya itu berkembangnya luar biasa 200 tahun ini. Nah, berarti kita sekarang masing-masing setiap orang lagi Sakokuin ya. Lagi dipingitin kita semua disuruh satu-satu. Kerja di dalam situ. Terus di situ kerja sendiri. Jadi kreativitas itu muncul di situ. Ya kayaknya mestinya lebih seru deh kayak begini. Dan memang bukan dari kita sendiri doang ya sebenarnya kayaknya apa ya yang selama ini ku alamin ya kan dulu kalau dari lahir itu kalau di zaman aku sih ada TVRI, RCTI gitu ya, ada asupan dari situ. Mungkin kalau sekarang lebih gampang karena ada internet, ada asupan dari anime langsung gitu. Kita juga nonton anime juga lebih gampang untuk nemu yang legal sekarang. Bisa nonton di Netflix dan Crunchyroll atau yang lain. Gitu. Ya, jadi dulu aku sadar sih. Kalau dulu tuh yang ngebangun kita sebagai penerima budaya pop asing itu kayaknya kita emang udah ahli deh dari dulu. Orang Indonesia tuh memang udah apa ya kan budaya yang lain ya misalnya kayak tari-tarian segala macam gitu. Nenek moyang kita tuh udah ahli banget. Ya, kenapa kita nggak ikutin itu gitu? Iya betul. Makanya budaya kita tinggi kok. Dan menjadi kreatif itu bukan berarti harus dari nol hampa gitu. Memang harus ada yang memicu sih. Nah ini banyak picuan nih di sini, banyak pemicunya nih, banyak teman-teman yang bergabung di sini. Kayaknya asik-asik semua. Mantap. Terima kasih Yogi, udah bergabung. Sanora, terima kasih sudah gabung. Kenalan deh langsung direct message aja ke apa namanya Instagramnya apa namanya? Ini Musatori Rizuki. Sebetulnya itu juga pelintiran dari Rizky Mustafa gitu kan. Rizky Rizuki Musato Haba. Susah kan ya kalau di Jepang gitu. Musatori. Pengen ada ya suasana Jepangnya. Aku suka Jepang tuh emang karena emang ini kuda apa ya? Maaf ya orang Jepang. Kuda tunggangan aku gitu loh untuk belajar untuk melakukan segala sesuatunya. Alat gitu. Tapi bukan jangan merasa diperalat maksudnya. Kayak teman yang emang menuju ke sana nemenin perjalanan ini berkarya kita gitu. Oke, wah asik banget. Nah ini rencananya ke depan ini Musatori ini mau ngapain lagi nih? Apa yang sedang dipikirin ini? Kayaknya ini banyak hal-hal yang kayaknya perlu dikembangin dan sudah dimulai sebenarnya. Jadi mungkin ini kejadiannya mirip waktu Machiko Sensei datang ke sini, kayaknya mungkin udah harus ya. Dan kesempatannya memang mirip, kesempatannya memang khas banget untuk di zaman ini gitu.
Jadi aku bukan cuma kepikiran, sebetulnya sedang menggodok kurikulum untuk membuka ininya kursus. Jadi kelas itu udah akan kupaket-paketin gitu. Jadi ada paket untuk dasar, untuk ilustrasi, untuk bercerita gitu. Kita akan coba sama-sama dengan apa namanya menggunakan ini ya secara online, kan kita nggak bisa ketemu nih gitu. Nah, kita memanfaatkan secara online. Aku kebetulan udah menggodok beberapa di Google Classroom. Dan nanti kita bisa pakai macam-macam teknologi ya, ada Zoom, ada ininya. Nah, tinggal nanti mungkin seperti les dan sanggar biasanya kan ada administrasi segala macam itu nanti. Itu juga sedang ku godok. Mudah-mudahan sih akhir tahun ini udah bisa apa ya, launching ya. Istilahnya launching ya. Yeay. Iya, jadi minta dukungan teman-teman semua di sini. Minta dukungannya. Ya, minta dukungannya nih supaya bisa terselenggara dan apa namanya anak-anak Indonesia juga mendapat kesempatan yang bagus dari Bapak Guru yang bagus. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Oke, ada yang mau nanya nggak nih teman-teman? Kalau nggak ada yang mau nanya, ada yang mau dipesenin nggak? Karena waktu sebentar lagi habis. Oh iya. Oke. Soalnya kalau misalnya ketemu sama Musatori ini, bisa berjam-jam kita ngobrolnya ya. Ini kita nongkrong sampai kadang-kadang teman-teman bilang, yang di kantor bilang, woi kerja woi, ngapain di situ nongkrong woi. Itu kerja, itu kerja karena memang teman-teman bagian dari kerja itu betul. Bagian dari kerja. Mengembangkan apa namanya memperkenalkan budaya Jepang kan begitu. Ya bagian dari kerja. Prinsipnya sebenarnya gini, nggak pernah diem kan, sebetulnya nggak pernah diem gitu. Makanya aku tiap kali datang ke JF itu selalu dengan hal-hal baru segala macam. Jadi kayak apa ya, melaporkan progres sebetulnya karena. Nah kali ini juga nih laporan progres nih, makanya ditanya tadi. Tapi bukan ke Japan Foundation, tapi ke Budi langsung, tetangga Nobita. Jadi kita bernostalgia juga sekaligus terawangan ke depan. Jadi bagaimana ke depannya dan bagaimana tadi kalau misalnya anak-anak pengen belajar menggambar dan lain-lain, berilah kesempatan sedang itu disiapkan. Berilah kesempatan gitu. Itu karena bukan belajar menggambar berarti memang dia harus jadi ilustrator atau seniman atau apa, tapi belajar mengenal kehidupan ya. Jadi nyambung banget nih dari tadi obrolan dengan Mas Jun Kitazawa juga. Oke, ada yang mau disampaikan nggak? Kalau dari aku sih memang itu ya apa tuh namanya terkait sama terawangan tadi sih sebenarnya. Gue sih pengen kayak apa ya Matome apa ya sedikit. Mungkin waktu aku ngulik-ngulik tentang Hatsune Miku itu, jadi siapa sih orang Indonesia itu produser budaya kan sebetulnya gitu. Kita tuh menciptakan sesuatu tuh sebenarnya nggak pernah itu. Aku dengar sendiri dari pengujiku Pak Seno Gumira. Oke, Mas Seno. Dengar langsung gitu. Jadi kamu ini berarti udah temuan kamu adalah bahwa orang Indonesia memang sudah bisa memproduksi ya. Memproduksi seperti apa ya? Contohnya itu kalau bikin pakai Hatsune Miku pakai karakter 2 dimensi ini, dia datang dari Jepang masa bodoh. Anda mau bikin pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Anda mau bikin pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Silakan gitu. Yang penting Anda punya karya sendiri-sendiri gitu. Jadi itu kayak apa ya? Sekalipun ada maskot gitu, ada karakter 2 dimensi itu kayak kita tuh bisa mainin, kita bisa tuh ngontrol kayak boneka gitu kan. Dan mungkin makhluk-makhluk 2D yang lainnya juga nanti kan ke depan nih kita punya virtual YouTuber, kita punya internet mungkin akan berubah lagi bentuknya gitu. Kita pakai AR mungkin. Ini kacamata akan gantinya HP mungkin. Gitu. Kita ngelihat kayak gitu nantinya. Jadi sadar nggak sadar tuh kita kalau menurut aku kita berteman dengan karakter 2 dimensi gitu. Hal yang lumrah gitu loh. Kalau emang kita akhirnya jadi punya nostalgia tertentu sama karakter-karakter itu gitu. Generasi aku mungkin emang lebih seneng ketemu Silverhawks, kura-kura ninja, tapi nggak bisa dipaksain hal-hal kayak gitu ke generasi yang sekarang. Mereka lebih kenal apa misalnya Ben 10, yang lain-lain, yaitu emang masing-masing. Nah, tapi di balik itu tuh kita bisa sadarin kalau emang berteman antara manusia dan makhluk 2 dimensi ini sebenarnya gitu. Jadi ada rasa sayang juga lah gitu ya. Rasa sayang, cinta ke 2D, cinta for 2D. Oke, kalau gitu terima kasih kepada Musatori, Rizu,
Terima kasih. Makasih. Mudah-mudahan ke depan kita doakan, kita tunggu karyanya dan tunggu juga berita launchingnya. Semoga bisa terrealisir. Juga karya-karyanya yang tadi ngegantung tuh lucu banget. Mungkin kerjasama ya bareng Itu sama sedang dalam teman-teman. maintenance, Ya, dirapikan. bisa apa kerjasama dengan banyak teman-teman, lebih banyak lagi, pastinya lebih asik lagi karena semuanya pasti ingin punya impian yang bisa dicapai bareng-bareng. Oke, terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang udah nonton. Semoga apa yang udah disampaikan hari Makasih. ini, obrolan hari ini bisa bermanfaat, menginspirasi, dan turut Oh, menghibur selama pandemi ini. Mudah-mudahan segera pandemi segera berakhir ya. Oke. mudah-mudahan. Oh, dari Asep Mudah-mudahan terakhir segera. ada itu. Apa tuh? 2D. Ada, ini kata bagus banget. 2D never betray you. Oke, 2D Karakter dua never. dimensi tidak pernah mengkhianatimu, gitu. Seperti orang. 2D never Ya, betray you. nah, jangan nanti jadi ansos. Iya Oke, sih, oke, tapi oke. oke. Ya, tapi salah satu ada benernya juga sih. Ya. Terima kasih Ya, terima kepada kasih ya Budi. Vivi di sini juga. Terima kasih kepada semuanya yang Ada udah Vivi, nonton. terima kasih semuanya. Arigatou gozaimashita kepada Ya, terima Yuzu, kasih. kepada Musatori-san.